Bertemu lagi dengan saya, Intan Ayu Andriani, dengan NIM 20203336 dari kelas 4C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muria Kudus. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi media pembelajaran. Sudah kita ketahui bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan informasi dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran harus bersifat interaktif. Aplikasi media pembelajaran interaktif merupakan media berbasis teknologi yang diharapkan mampu memotivasi siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus bisa kreatif dalam membuat maupun menyajikan media itu untuk membuat materi pembelajaran karena sangat berpengaruh pada keberhasilan proses belajar mengajar. Guru juga harus up to date dalam membuat media pembelajaran dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta tren yang ada. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik belajar karena menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang interaktif dan menyenangkan. Nah, mengapa sih harus menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif? Hal itu karena ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, dapat menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh siswa. Yang kedua, dapat membuat proses belajar menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, dapat menghemat waktu serta tenaga. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Yang keenam, dapat praktis digunakan dari segi tempat maupun waktunya. Dan yang ketujuh, mampu menumbuhkan sikap positif siswa terhadap pembelajaran. Nah, dalam hal ini, media pembelajaran interaktif itu ada dua, yaitu berupa online dan berupa offline. Itu ada tipenya. Ada 3, yaitu tipe media audio, tipe media visual, dan tipe media audiovisual. Yang media pembelajaran interaktif online, yang pertama yaitu audio, itu bisa berupa podcast, radio edukasi, sport TV, dan lain sebagainya. Lalu yang tipe visual bisa berupa pembelajaran online, latihan soal online, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis game, pembelajaran berbasis literasi, bahkan pembelajaran berupa kelas jarak jauh. Lalu, untuk tipe yang audiovisual bisa berupa pembelajaran kelas jarak jauh dan pembelajaran berbasis video. Sedangkan media pembelajaran interaktif bersifat offline itu juga ada tipenya, yaitu audio, audiovisual, dan visual. Yang tipe pertama audio itu bisa berupa rekaman suara, lalu yang visual bisa berupa Animal for Kids, Genius Toolbox, Jam Digital, Celestia Portable, Anatomy Illustrator, Smart Draw, dan BoneLab. Lalu untuk yang audiovisual itu bisa berupa film, game, pembelajaran online, game pembelajaran offline,
dan animasi. Lalu untuk media pembelajaran yang interaktif sendiri juga ada 3 tipenya, yaitu bisa berupa audio, audio visual, dan visual. Untuk yang audio itu bisa berupa Castbox, Google Podcast, dan Podcast Sport TV. Lalu untuk yang visual bisa berupa PPT atau PowerPoint, video script yaitu berupa video, lalu whiteboard VI atau bisa berupa papan tulis putih atau papan tulis ya. Lalu comic strip creator itu bisa berupa komik digital. Lalu Canva bisa untuk membuat poster ataupun membuat yang lainnya untuk template PPT. Lalu ada Classmaker, itu bisa untuk membuat kuis. Lalu untuk tipe yang audiovisual itu bisa berupa Kahoot, Google Classroom maupun Macromedia Flash. Nah, untuk media pembelajaran interaktif tadi ada 3 tipenya, yaitu media visual, audio, dan audiovisual. Untuk yang berupa audio itu media yang hanya memiliki unsur suara. Sedangkan yang visual yaitu media yang dapat dilihat dan mengandung unsur suara. Sedangkan media audiovisual yaitu media yang mengandung kedua jenis unsur tadi, yaitu unsur suara dan unsur gambar. Nah, dari pembahasan saya tadi mengenai aplikasi media pembelajaran yang bersifatnya interaktif, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif adalah suatu produk maupun layanan digital atau multimedia yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan menyajikan konten pembelajaran seperti teks, gambar bergerak ataupun animasi, video, audio, bahkan video game. Dengan aplikasi media pembelajaran ini diharapkan dapat mempermudah serta menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, demikianlah dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.